a good condition, insya Allah. Anak-anak, bertemu lagi dengan Miss Anka in A2S subject. Before we starting this class, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis-sholihin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga Allah memberikan kemudahan kita dalam menuntut ilmu. Baik anak-anak, kita akan membahas soal PTS A2S kelas 2 yang sudah kalian kerjakan minggu lalu. Kita mulai dari nomor 1. Leli adalah anak yang selalu berbuat baik dan tidak pernah meninggalkan sholat wajib 5 waktu. Tapi ada seseorang yang selalu berbuat baik kepada semua orang, tapi dia tidak melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Seseorang itu termasuk titik-titik kepada Allah. Termasuk apa ya? Jawabannya adalah B. Tidak beriman. Karena kalau dia beriman kepada Allah, pastinya dia akan melaksanakan sholat 5 waktu. Oke, nomor 2. Pernyataan di atas adalah perilaku yang mencerminkan sikap beriman kepada Allah. Kecuali yang mana ya? Yaitu jawabannya adalah B. 2 dan 3. 2 dan 3 apa nih? Berbuat sopan ketika di depan guru. Dan puasa karena takut dimarahi bunda. Karena kalau kita beriman kepada Allah, kita berbuat sopannya karena memang sudah menjadi adabnya, bukan karena sedang berada di depan guru. Dan jika kita beriman kepada Allah, kita berpuasa bukan karena takut dimarahi bunda, tapi karena perintah Allah. Nomor 3. Dina menemukan HP yang tergeletak di pinggir jalan. Kemudian HP itu terjatuh saat pemiliknya melewati jalan tersebut. Satu sisi Dina ingin mengembalikan HP tersebut, tapi jika Dina tidak mengembalikan HP tersebut, Dina bisa mempunyai HP yang selama ini ingin Dina miliki. Jika Dina ingin perbuatannya dicatat oleh malaikat raqib, yang harus Dina lakukan adalah harus ngapain ya Dina supaya perilakunya dicatat malaikat raqib? Malaikat raqib ini adalah malaikat pencatat amal baik. Jadi Dina harus melakukan yang jawabannya adalah C, yaitu berusaha mengembalikan HP tersebut kepada pemiliknya supaya menjadi amal soleh. Oke, nomor 4. Renza memiliki uang sebesar 5.000. Kemudian bertemu kakek tua yang belum makan seharian. Akhirnya Renza memberikan semua uangnya untuk kakek tersebut. Walaupun semua uangnya ia berikan, tapi Renza yakin Allah akan memberikan rezekinya dari arah yang tidak disangka-sangka melalui malaikat. Malaikat yang memberikan atau membagikan rezeki siapa ya? Yaitu malaikat Mikail, pembagi rizki. Datangnya dari Allah, tapi yang menyampaikannya malaikat Mikail. Nomor 5. Malaikat tidak diberi hawa nafsu oleh Allah. Maka dari itu malaikat selalu apa ya? Patuh kepada Allah, bebas melakukan yang malaikat suka atau bisa menggoda manusia. Pastinya karena tidak memiliki hawa nafsu, malaikat itu selalu patuh kepada Allah. Nomor 6. Suatu hari, Ninda tidak sengaja menabrak temannya yang sedang berdiri di depan kelas karena fokus main game di HP-nya. Setelah Ninda menabrak temannya sampai terjatuh, Ninda tetap melanjutkan game yang sedang dimainkannya tanpa memperdulikan temannya yang terjatuh. Sikap Ninda dalam cerita tersebut yang tidak seharusnya Ninda lakukan kepada temannya adalah, ingat, yang tidak seharusnya Ninda lakukan ya. Apa ya yang salah dalam cerita tadi? Jawabannya tidak meminta maaf nih. Ninda kan tidak sengaja
membuat temannya jatuh, tapi tadi Ninda tidak meminta maaf ketika membuat temannya terjatuh. Nomor 7. Yang termasuk adab kepada teman sebaya ditunjukkan oleh nomor yang mana ya? Memberi contoh yang baik, bersabar menghadapi kemauannya, saling menghormati, tidak menghina dan meremehkan. Jawabannya adalah 3 dan 4 ya, yaitu saling menghormati dan tidak menghina dan meremehkan. Oke, nomor 8 nih sekarang yang termasuk adab kepada teman yang lebih muda ditunjukkan oleh nomor adab kita terhadap adik kelas atau kepada adik kandung yang mana ya? Jawabannya adalah B, 1 dan 2, yaitu bersabar menghadapi kemauannya dan memberikan contoh yang baik. Oke, nomor 9. Resa berumur 7 tahun, tapi sering bermain dengan Nina yang berumur 5 tahun. Meski umur Nina dan Resa berbeda, mereka selalu bermain dengan baik. Kita harus menerapkan adab bergaul dengan orang yang lebih muda karena kenapa ya kita harus menerapkan adab bergaul dengan orang yang lebih muda? Supaya terkenal, supaya dihargai karena sudah menyayangi, atau supaya diberi perhatian? Jawabannya adalah B, supaya kita dihargai ya, karena kita sudah memberikan contoh yang baik dan juga menyayangi teman kita yang lebih muda. Oke, nomor 10. Yang bukan merupakan orang yang lebih muda dalam kehidupanmu adalah nih, adik, siswa kelas 1, atau teman sebaya. Yang bukan yang mana ya? Yaitu teman sebaya, karena teman sebaya itu adalah teman yang umurnya sama dengan kita. Nomor 11 nih, makanan di bawah ini adalah makanan yang halal. Dapat berubah haram jika nih ada spaghetti, ada pisang, ada brokoli, semuanya kan halal ya, tapi bisa jadi haram kalau A. Disembelih tanpa membaca bismillah, mendapatkannya dengan cara mencuri, atau C. Tidak dicuci sebelum dimakan. Jawabannya adalah B. Mendapatkannya dengan cara mencuri, karena pisang, brokoli, dan spaghetti tidak disembelih ya. Nah, jadi bisa menjadi haram kalau kita mendapatkannya dengan cara mencuri. Nomor 12. Hewan dan tumbuhan di atas yang tidak boleh dimakan adalah apa ya? Jawabannya adalah C, 1 dan 4. Komodo dan semut ya. Nah, komodo dan semut tidak boleh dimakan. Nomor 13. Dalam agama Islam, kita diatur untuk lebih menjaga makanan. Kucing dan harimau tidak boleh dimakan dan harus diumpamakan karena, maaf ini Bu Eka ada yang salah tulis ya, maksudnya dalam agama Islam kita diatur untuk lebih menjaga makanan. Kucing dan harimau tidak boleh dimakan dan harus dimakan karena kenapa ya tidak boleh dimakan? Karena mempunyai gigi taring ya, karena hewan yang bertaring itu tidak boleh dimakan. Lanjut, nomor 14. Keledai haram untuk dimakan karena A. Lucu, B. Sulit menangkapnya, atau C. Ada dalil yang melarangnya. Jawabannya adalah C ya, karena ada hadis ya yang ada di buku A2S. Masih ingat? Nah, nanti boleh dibuka lagi ya buku A2S-nya. Di situ tercantum dalil yang melarang kita memakan daging keledai. Nomor 15. Kita dapat mengolah makanan sesuai yang kita inginkan, tetapi harus memperhatikan hal-hal berikut. Kecualinya ya, warnanya, bahannya, atau cara mendapatkannya. Kita harus memperhatikan makanan yang kita konsumsi kecuali warnanya ya, mau warna apapun selama bahan cara mendapatkannya dihalalkan itu boleh. Nomor 16. Manin tahaba ... falaisa minna. Kata yang tepat untuk melengkapi hadis di atas adalah
manin tahaba nuhbatan. Ya, kalian sudah menghafalkan hadis ini ya. Insya Allah masih hafal ya. 17. Dalam hadis muamalat disebutkan bahwa ada golongan orang yang tidak akan diakui oleh Nabi sebagai umatnya, yaitu orang yang gimana ya, yang tidak akan diakui oleh Nabi? Pintar dan pelit, orang yang suka belajar, atau orang yang merampas hak orang lain. Nah, ada hadisnya yang sudah kalian hafalkan ya, yaitu orang yang merampas hak orang lain nanti tidak akan diakui oleh Nabi Muhammad SAW. Nomor 18. Ciko saat masih SD selalu mendapatkan peringkat kelas, tapi setelah dewasa ia mampu menjadi seorang dosen karena kegigihannya dalam belajar. Sebuah ilmu bisa kita dapatkan dengan cara gimana ya supaya kita dapat ilmu? Bekerja keras, meminta kepada Allah, atau dua-duanya benar? Nah, jawabannya adalah dua-duanya benar ya. Selain kita bekerja dengan keras, kita juga harus meminta kepada Allah supaya diberikan ilmu yang bermanfaat. 19. Jika ingin memiliki ilmu, maka kita harus memperhatikan adab-adab berikut. Kecuali nih, adab supaya kita mendapatkan ilmu. A. Menghormati guru. B. Menyembunyikan ilmu yang sudah dimiliki. Atau C. Rajin membaca buku. Nah, kecuali yang mana ya? Pastinya yang B. Karena kita tidak boleh menyembunyikan ilmu yang sudah kita miliki. Nomor 20. Ilmu yang belum tentu bisa kita amalkan, jadi ilmu kita belum tentu bisa kita amalkan. Jadi kita tidak boleh sombong kepada siapa ya? Allah dan malaikat, Allah dan orang lain, atau C. Allah dan diri sendiri. Nah, kita tidak boleh sombong kepada Allah dan orang lain ya, karena itu dilarang oleh Allah kita berbuat sombong. Anak-anak, alhamdulillah ya sudah selesai kita bahas soalnya, dan nanti kita akan coba mengisi, dievaluasi soal-soal yang sama yang mungkin masih kalian belum paham maksudnya. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Semangat terus anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.